Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita nyanyi, Bangkit Serukan Nama Yesus. Dara, suaraku keluar kan? Keluar, Kak. Bangkit. Ya, mohon teksnya, Dara. Bangkit serukan nama Yesus, bukan rohmu yang hidup. Sorry, lagi error, Kak. Kak Anggi aja deh, Kak Anggi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan sebab musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan sebab musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan sebab musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, shalom teman-teman. Lagu kedua kita nyanyikan Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan dari awal teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke, kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman, mari kita nyanyikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambakan hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita nyanyikan dari awal. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu, di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambakan hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, untuk waktunya dan tempatnya saya persilahkan untuk Pastor Hadi Simon untuk menyampaikan firman. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan di hari-hari ini kami perlu Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk kami tetap berjalan dan melangkah sesuai dengan kehendak-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kesempatan-kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh sharing sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuntun kami bahwa kami Tuhan lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Kau memberkati setiap kami, partisipan yang ada ya Tuhan. Kami tidak seberapa ada 16 partisipan Tuhan, tapi kami akan percaya ketika kebenaran firman-Mu
ditabur di tempat yang subur Tuhan, akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu. Terpuji kekal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita tetap mengucap syukur. Terima kasih untuk Pastor Gary yang sudah mempercayakan sharing firman Tuhan siang hari ini. Ya, maaf sebelumnya saya minta maaf, saya lagi ada meeting barusan, agak terlambat masuk ya. Ya, saya ada di PIK, sedang meeting, baru selesai. Puji Tuhan, Tuhan semua sudah atur. Apakah suara saya terdengar bagus? Oke, terima kasih. Ya, PPT hari ini saya tidak share, tapi saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan melalui apa yang saya sampaikan tentang kekudusan. Tema hari ini adalah tentang kekudusan dan pertobatan, ya, bertobat. Shalom Anggi, Tuhan berkati. Ya, saya mulai dengan hidup dalam kekudusan. Mari kita baca di 1 Petrus. Kita dengan cepat saja. 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Haleluya. Ya, saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 15, 1 Petrus 1, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan teman-teman dan sahabat, hari ini kita membaca firman Tuhan berbicara tentang standar, ya, standar yang Tuhan beritakan kepada anak-anak-Nya, kepada orang-orang percaya bahwa Allah itu kudus, maka kita memang harus kudus. Ada standar yang memang kita harus ikuti, ya, kita harus equal bersama-sama tentang kekudusan. Tidak ada persepsi yang mengatakan kudus ringan, kudus sedang, kudus berat, enggak, ya. Kudus tetap kudus. Ya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa ringan, ya. Semua dosa adalah dosa. Haleluya. Siang hari ini kita sedang diajak untuk memenuhi standar itu. Ya, berapa lama standar itu akan bisa kita ikuti, ya, tergantung bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Ya, dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Bapak Ibu dalam kamus Alkitab, ya, memberi penjelasan mengenai kata kudus, ya. Kudus, ya, sebagai berikut, ya. Allah adalah kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Kita perhatikan baik-baik. Allah adalah kudus, Ia bebas terhadap dunia atau keduniawian atau sifat-sifat dunia. Ya, yang mau hidup kudus katakan amin. Amin. Yes. Amin. Ya. Amin. Ya, jadi Ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, ya. Artinya memilih mereka sehingga menjadi milik Tuhan. Sebagai anak-anaknya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponi kekudusan yang Allah berikan dengan cara hidup. Ya.
Cara hidup apa? Cara hidup dalam pertobatan. Ya, jadi ada sangkut pautnya. Ini saling berjejalin antara pertobatan dan kekudusan. Jadi jangan kita mengatakan saya sudah bertobat tapi hidup tidak kudus. Saya sudah kudus tapi belum bertobat. Ya, sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita seharusnya meresponi ya. Kita harus meresponi kekudusan. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara hidup dalam pertobatan. Jadi teman-teman, untuk mencapai kekudusan harus ada dulu pintu masuk ke dalam kekudusan, itu adalah pintu pertobatan. Salah satu definisi kekudusan adalah berada dalam keadaan murni. Yang pertama, dalam keadaan murni. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kadosh. Ada nyanyinya ya, kadosh, kadosh, kadosh. Ya, kudus. Artinya naik lebih tinggi lagi. Kita paham dulu nih kekudusan ini seperti apa. Jangan hanya mengerti, udahlah saya ngerti kok kudus itu ya kudus gitu ya. Tapi tidak dalam pengertian. Ketika kita tidak mengerti, kita susah hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan sekali lagi, berada dalam keadaan murni. Dalam bahasa Ibrani itu kados, artinya naik lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris ya definisi kudus adalah cut off, cut before, cut above. Artinya di atas rata-rata. Amin. Dan definisi lain lagi, kudus itu adalah diasingkan, khusus, dikhususkan. Ya, ketika kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah asingkan dalam penebusan dosa kita oleh darah Yesus. Kita seharusnya menyadari bahwa kita ini adalah sedang diasingkan, sedang dikuduskan, sedang dikhususkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan Tuhan itu kudus, kita memang harus kudus, itu standarnya. Kita baca di ayat Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Ingat, kekudusan yang Tuhan mau itu sangat-sangat luar biasa ya, sampai dia mengorbankan kehidupannya, ya, mempersembahkan tubuh Kristus untuk suatu kekudusan, untuk suatu pemurnian. Ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bukan berarti kematian Yesus sudah sekali, kita sudah kudus, sehingga kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, sehingga hidup kita kotor, hidup kita tidak kudus lagi. Kita mengalami paradigma yang salah. Tuhan kan sudah tebus semua dosa kita. Jadi kita melakukan dosa pun, dalam hidup tidak kudus pun boleh-boleh saja. Salah, itu tidak benar. Ya. Ya teman-teman, Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar ya. Ya, kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita harus mengerti
kalau Tuhan sedang mengajak kita hidup dalam standarnya Tuhan. Jadi tidak sembarangan standar Tuhan. Ketika kita hidup kudus, maka kita dapat melihat Tuhan. Ya, untuk naik ke standarnya Tuhan, untuk hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Kita perhatikan baik-baik ya. Tuhan ingin kita menaikkan standar kita dari kekudusan Dia, bagaimana Dia berpikir, bagaimana Dia bertindak, ya. Ini sesungguhnya panggilan Tuhan kepada gerejanya. Kepada siapa? Kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tidak akan dapat. Oke, bisa dilanjut ya. Kita tidak akan dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan kita, teman-teman. Banyak saya mendengar, oh, saya tidak bisa bercampur, saya tidak bisa bergaul, saya harus menjaga kekudusan saya tidak begitu, oh tidak. Standarnya bukan seperti itu. Kita untuk mencapai kekudusan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk mentaati sebagai peraturan. Sebaiknya orang yang rendah hati tahu bahwa ia tidak dapat mencapainya. Kita semua tidak dapat mencapai dengan standar-standar kita, tetapi standar Tuhanlah. Kita minta kepada Tuhan sehingga kita mencapai standar yang Tuhan inginkan kepada kita. Tentang kekudusan ini serius loh, tidak main-main. Untuk membahas kekudusan kita tidak bisa main-main. Karena itu standar utama bagi Tuhan. Tentunya di dalam suatu, ya Bapak Ibu mungkin banyak saya melihat di sini seorang pekerja ya, seorang bisnismen. Ada kriteria-kriteria ketika kita rekrut pegawai. Apakah memenuhi standar daripada perusahaan? Itu gambarannya. Kita tidak bisa mencapai dengan kekuatan kita tentang kekudusan. Saya minta selama kita sharing firman Tuhan yang chat boleh nggak dihentikan dulu? Ya. Mohon ya kerjasamanya. Ya, sekali lagi kita kembali, kita tidak bisa mencapai kekudusan kekuatan kita, tetapi kita bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah. Ketika kita melakukan usaha kekudusan itu dengan kekuatan kita, itu tidak lama. Ya, tidak lama. Mungkin hari bisa bertahan seminggu. Saya akan bertobat, saya akan menjaga kekudusan saya. Saya nggak mau mencemari hidup saya. Usaha itu memang harus ada, tetapi ada anugerah Tuhan yang memang kita dapatkan tentang kekudusan. Ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita menjaga itu semua. Kekuatan kita tidak mampu. Bisa mungkin, tapi tidak lama. Sebulan mungkin bisa bertahan. Kesana jatuh lagi, dan jatuh lagi. Ini berbicara tentang kekudusan. Ya, bukan hasil kekuatan daging kita, bukan. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, ya tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan.
Ya, tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada orang mampu hidup di dalam kekudusan. Ya. Tugas kita adalah hanya bertobat setiap waktu. Ya. Namun demikian ya, kita sering berpikir, apa mungkin ya aku hidup dalam kekudusan? Ini yang membuat kita kadang-kadang ragu. Apa mungkin hidup dalam kekudusan? Ya, sekarang kita belajar bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Saya akan bacakan. Bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan, saya bacakan di Ibrani. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Yang pertama adalah kita memang harus memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat kepadanya. Ya, bagaimana? Sekarang pertanyaan, bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat kepadanya. Kita sekarang tahu ya, ketika kita hidup tidak kudus, itu artinya apa? Ada opposite, bahwa kita itu tidak intim dengan Tuhan, bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan, sehingga kita dapat dikotori hidup kita. Tapi ketika hidup intim dengan Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan, itulah yang menjaga kekudusan itu. Ada amin, teman-teman? Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Yang kedua adalah mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, komunitas kita hari ini adalah salah satu cara untuk menjaga kekudusan. Mempunyai persekutuan, mempunyai komunitas orang-orang percaya. Jadi ketika komunitas itu ada orang yang tidak kudus, ada orang yang tidak percaya, akan mempengaruhi, akan terasa nantinya ya. Ini akan membantu kita di dalam mencapai kekudusan itu, mendapatkan kekudusan itu. Jadi sangat penting komunitas. Jadi sangat penting persekutuan. Di dalam 2 Timotius 3, sekali lagi saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya.
sedap-sedap ngeri ya, memang kadang-kadang kalau kita membahas kekudusan ini. Ya, mungkin orang yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran sehingga pelanggaran itu dianggap suatu kebenaran. Ketika tercelik matanya, untuk mengubah itu memang agak susah. Tetapi janganlah mengandalkan kekuatan. Dikatakan tadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan anugerah Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita kembali lagi, dan kembali lagi. Sementara Tuhan sebentar lagi akan datang segera. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Yang ketiga adalah memperbarui pikiran dengan firman Tuhan. Memperbarui. Roma 12 ayat 2. Kita baca. Saya bacakan dengan cepat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Salah satu bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, memperbaharui pikiran kita di dalam firman, dengan firman Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya di-transformed. Artinya menyeberang dari dunia. Kita tinggalkan dunia, cara-cara yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Haleluya. Ya, memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Menyeberang dari dunia. Menyeberang dari kebiasaan-kebiasaan lama. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Teman-teman, naik ke gunung kudusnya Tuhan. Di sanalah kita mendapatkan anugerah kekudusan itu. Nggak bisa dengan kekuatan kita. Karena itu nggak akan bertahan lama. Karena dosa itu mengikat. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Apa itu? Tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana Tuhan bersemayam. Yaitu pujian penyembahan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Orang banyak mengatakan, aku kan masih di dunia. No. Sekalipun kita hidup di dunia, tetapi berjuang untuk bersikap sama seperti Tuhan, itu yang sangat penting buat kita. Karena kita sudah dikhususkan oleh Tuhan. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bersikaplah sama seperti Tuhan. Tuhan itu kudus. Maka kita pun harus kudus. Amin. Amin. Benar kita manusia Amin. yang masih hidup di dunia ini. Tidak akan bisa kita hidup dengan kekuatan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang memampukan dan memberi kekuatan pada kita. Kita baca yuk di dalam Yohanes 14. Ya, ayat 26. Yohanes 14 ayat 26.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, buat teman-teman. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ingat, mengajarkan segala sesuatu termasuk kekudusan, bahkan pertobatan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus untuk suatu kekudusan, bukan dengan kekuatan kita, termasuk pertobatan. Sekali lagi, kesimpulan saya bahwa hari-hari ini kita sedang masuk ke dalam standarnya Tuhan, bukan standar gereja, bukan standar manusia, ya, tetapi standarnya Tuhan. Standar Tuhan tentang kekudusan tidak main-main. Ya, mungkin bagi manusia melirik saja, ya, timbul dalam keinginan. Standar manusia mungkin nggak apa-apa, tapi standar Tuhan melirik saja, timbul keinginan, itu sudah tidak kudus, Bapak Ibu. Jadi menjadi orang percaya, menjadi pengikut itu tidak gampang. Harus dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan katakan, Tuhan mengkhususkan kita, Tuhan menguduskan kita. Supaya apa? Supaya masuk dalam standarnya Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita hidup di dalam standarnya Tuhan. Ini serius, ini gak main-main. Siapapun Bapak Ibu harus ikut standarnya Tuhan. Haleluya. Saya ada pengalaman. Saya tidak mengatakan saya hidup 100% ya, sudah. Karena setiap hari kita memang harus menguduskan diri dengan datang kepada Tuhan, mengaku kalau kita ini memang manusia berdosa. Suatu saat saya pernah datang ke suatu tempat di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya ada keinginan kuat untuk meniup shofar. Mungkin Bapak Ibu tahu shofar. Di dalam suatu event, saya tiup shofar. Ketika saya tiup shofar, saya didorong oleh kekuatan Tuhan sekitar 10 meter ke belakang. Kencang sekali. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu hidup tidak menurut standar saya. Kamu meniup shofar, tapi kamu hidup tidak menurut standar saya. Artinya, kamu hidup tidak kudus. Dalam bahasa gamblang, kamu berani-beranian tiup shofar. Kamu hidup yang tidak benar. Saya di situ bertobat. Saya di situ menangis. Saya minta ampun kepada Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu atau teman-teman ada warning atau ada perkataan Tuhan yang mengingatkan kita, mari kita berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita hidup kudus di dalam pertobatan. Pertobatan dalam kekudusan. Haleluya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Untuk itu Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau kudus, maka kami harus kudus di hadapan-Mu. Engkau sudah membawa kami, mengajak kami masuk dalam standar-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan atas kami, sehingga Engkau Allah yang memampukan kami untuk bertahan hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan.
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pada siang hari ini, kami mau belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah ketika Engkau datang yang kedua kalinya, kami kedapatan hidup tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan 1 jam ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kami, di dalam bisnis kami, di dalam kuliah, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami. Kami tidak tahu Tuhan. Tetapi biarlah Bapa, apapun yang akan terjadi sejam, 2 jam, bahkan setahun kemudian, ketika kami hidup seturut dengan standar-Mu, kami tidak akan khawatir. Ini hidup kami Tuhan, tapi kami dalam kehendak-Mu. Berkati Tuhan rekan-rekan kami, sebanyak partisipan 14 orang Tuhan, yang membuka kamera maupun tidak. Engkau Allah yang tahu kemana hati dan pikiran kami saat ini. Biarlah kiranya Engkau Allah memberkati kami. Engkau Allah ubah kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Meskipun tidak enak bagi kami. Tapi ini kami Tuhan, kami relakan hidup kami. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga ada perkenanan Tuhan turun kami. Ini kami Bapa, berkati kami, segala pengurus yang ada, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau jamah bangsa Indonesia, Tuhan urapi bangsa Indonesia, Tuhan, agar menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat, kebijaksanaan untuk pemerintahan kami mulai dari tinggi sampai yang terendah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memampukan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, aku juga berdoa buat seluruh partisipan Tuhan, aku berdoa buat saya sendiri, buat Bang Hadi Simon, buat Bang Dr. Saud, buat Kak Feby, buat Bang Iskia, Kak Anggi, Bang Tiopan, Bang Yoram, Pesa Geri, Bang Wilson, Bang Erik, Kak Rina, Kak Clara, Kak Lisa, dan Bang Dharma. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kiranya mereka bisa menjadi berkat buat keluarganya, buat orang lain. Tuhan juga yang berkati ada partisipan yang kuliah, Tuhan berkati perkuliahannya, sehingga perkuliahannya berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai hatimu dan menyertai hati orang tua mereka Tuhan. Tuhan juga yang ketika mereka sudah tamat Tuhan, ketika mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik Tuhan, di waktu Tuhan yang terbaik, mereka bisa mendapat pekerjaan baik dan menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati orang tua mereka. Dan juga buat teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati pasangan hidup mereka. Walaupun pada saat ini mereka sedang menjalin hubungan Tuhan, hubungan perkenalan, pendekatan Tuhan, aku percaya dan aku yakin Tuhan berkati hubungan pendekatan mereka, perkenalan mereka Tuhan, dan Tuhan juga berkati kami yang sedang menjalani hubungan tersebut, biar kami bisa sama-sama berkomitmen Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar kami bisa hubungan pendekatan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan bagi berikan pasangan hidup yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik yang jauh bersama-sama dengan kami maupun dekat bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati hubungan kami dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, hubungan kami sebagai suami istri, sebagai ayah dengan orang tua. Tuhan berkati semuanya Tuhan, dan juga ya Bapa, biarlah hubungan
dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, hubungan suami istri, Tuhan, ketika kami sudah bersuami istri, Tuhan berkati Tuhan, sehingga semuanya berhubungan dengan baik dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Silahkan Bang Giri doa berkat Bang. Doa penutup dan berkat Bang. Kita angkat kedua belah tangan kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita dengan luar biasa, tangan Bapa Surgawi yang menyertai kita, dan pengorbanan atas Kristus, dan penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus, mengiring kita sampai selama-lamanya, sampai Dia menjemput kita di atas awan-awan. Diberkatilah segala ladang usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha, bisnis dan pelayananmu, aktivitasmu, kuliahmu, studimu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan diberkatilah Unity for Jesus. Siapapun kami mau belajar taat dan tunduk akan pengenalan akan Engkau, dan membawa kami kepada kekudusan yang kekal, untuk bersama-sama menikmati ke arah surga yang kekal itu ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama dengan kita orang percaya katakan Amin. 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 Silakan host.